kasus Lemon versus Owner Skincare ya. Saya banyak yang menjelaskan dari segi hukum, dari sisi si owner ataupun dari sisi si Lemon ya. Saya di sini mau kasih gambaran dari sisi bahasa premannya atau atau orang yang menguasai suatu wilayah lalu minta jatah ya. Begini, bahasa premannya seperti ini ya. Mulai itu kan dokter R ya, dokter R ya kan dari Medan kan ya, intinya mungkin mau go public tingkat nasional kan ya, otomatis kan para entertain ada di kota Jakarta. Nah, di kota Jakarta ini yang sering ditakuti itu siapa ya? Ya si Lemon ini. Banyak kan artis-artis yang dibuka aibnya, dibuka ininya ya, akhirnya pada semua pada diem ya. Intinya yang ditakuti itu si Lemon ya, si dokter R yang dari Medan ingin go public secara nasional gitu mungkin ya. Terus lagi yang SS itu ya, itu juga dari daerah kan, pengen naik kelas lah, intinya seperti itu ya. Yang keroknya siapa? Ya si Lemon. Intinya tuh kalau mau nasional masuk Jakarta itu harus persetujuan dia gitu ya. Bahasa premannya seperti itu. Terus ini yang yang kasus skincare ini ya. Ya, inginnya juga naik kelas, itu kan juga dari daerah kan, kalau nggak salah ya. Ya, ingin naik kelas juga. Ya, karena dia juga mengantisipasi ya, meskipun sudah dikasih sesuai permintaan, nanti kalau nggak sesuai dengan otak si Lemon pasti akan dikutek-kutek ya. Intinya kalau sama si Lemon ini tuh harus gitu ya, memakai otak cerdas sedikit nggak boleh, memakai otak cerdik sedikit nggak boleh ya. Ya intinya seperti itu ya. Dia yang megang wilayah Jakarta ketika ada pengusaha-pengusaha yang lagi berkembang di TikTok ya, intinya dia tuh mau pegang kendali di TikTok ya, pegang kendali di TikTok. Siapa yang bisnisnya agak tumbuh ya dihampiri dia. Ada kok yang juga di entertain di TV nasional, artis besar ya, ada yang sudah dijodohkan dengan si artis besar R, ada juga yang direkrut dari TikTok jadi artis besar, direkrut sama artis R, politikus ya, ada yang dekat sama artis R. Intinya itu artis R itu ya maklar, segala maklar, bisa juga biro jodoh ya. Intinya si Lemon juga ingin seperti artis R ini ya, sebutannya Sultan juga sih ya. Jadi ketika orang-orang yang dekat sama artis R ini ya damai ya. Nanti intinya gini loh, kalau ini lagi kasus, lagi mencuat, nanti di teman yang lain yang nutupi ya, intinya seperti itu ya. Seperti pemerintahan sekarang sih ya, kurang lebih seperti itu. Nah artis R ini pernah Lemon ini pernah keceplosan hebat juga tuh si artis R, gini keluarga ini ya. Dia juga ingin mengendalikan TikTok ini, bahasa premannya tuh seperti itu ya. Ketika tersandung masalah di Banten, dulu pernah berjanji ke kita untuk dia menyudahi apa yang sering dilakukan di dunia di medsos. Nah, akan tetapi lagi-lagi dia tersandung masalah kembali dengan seseorang gitu kan ya. Nah ini jujur saya sangat menyayangkan sekali, sangat menyayangkan gitu loh. Apalagi ini kasus cukup menggemparkan karena
orang semua tidak menyangka gitu. Kalau memang ini bisa terbukti, ini tidak menyangka sekali. Karena selama ini kan publik taunya Niki adalah yang selalu digembar-gemborkannya adalah duitnya banyak, hartanya melimpah. Nah, tapi justru di balik semua statement-statementnya itu justru tersandung masalahnya adalah dengan kasus seperti ini gitu kan. Pemerasan lah segala macam. Nah, ini sangat-sangat disayangkan. Terlepas kalau bicara dulu, saya membantu itu kan ada seorang kakak saya ya Kak Fitri yang memang dia meminta tolong kepada saya, minta bantuan kepada saya untuk membantu mendampingi NM gitu. Nah, kalau sekarang kebetulan Kak Fitri tidak meminta saya untuk mendampingi, tidak meminta saya untuk membantu, cuman hanya meminta ke saya doakan ya Bang katanya. Minta doa yang terbaik kata Kak Fitri gitu. Doa untuk Dan saya sih optimis. Gimana? doa untuk NM atau doa untuk KFS? Untuk NM, Oke. beliau Penampilan cantik boleh, tapi ki mbok yo pilah-pilah. Kalau mengagumi seseorang jangan terlalu bucin ya. Saya melihat itu pengagumnya Lemon tuh ya mengikuti apa yang dikatakan yang dikagumi tuh Dokter R tuh yang matanya gini loh. Kalau dia boleh memilih, dia nggak mau punya mata seperti itu, Mbak Yo mikir ya. Apakah Dokter R ini menyinggol Anda atau menyentil Anda ya, pendukungnya Lemon ya? Kan enggak, ini kan urusannya sama si Lemon ya. Ini bahasa kasarannya ya. Orang-orang seperti ini ya maaf ya. Harus dikasih paham secara verbal. Nih, kalau bilang kalau memang itu kosmetik tidak ada masalah, kenapa dia harus menyuap ya? Lo nggak tahu aja sikap si Lemon tuh kayak apa ya? Meski sudah apa yang diinginkan dikasih ya, pertengahan perjalanan ya, itu pasti bikin olah lagi model-model seperti ini ya. Tahu nggak itu ayam yang punya lagi beranak itu ya, kalau marah sampai apa itu tega, anaknya sendiri ditotoli dianiaya, itu tega. Itu tipe orang Lemon itu seperti itu ya. Paham sampai di sini ya. Ya maaf, mungkin kalian tinggalnya di kota sih, belum pernah melihat kalau ayam yang beranak itu kalau marah seperti apa, tega sama anak sendiri ya, ditotoli gitu ya. Ya ini ya bagi pengagum Lemon ya, kan nggak ada hubungannya Anda itu sama Dokter R ya. Itu dampak negatif turun ke para pengagumnya. Apa orang yang dikagumi ngomong terus dibawa dipraktekkan sama orang yang mengagumi itu Dokter R. Kenapa itu ngomong sambil matanya nih? Utak ini gijal, utak kejal ya, sedikit emosi ini ya. Ya maaf, orang-orang seperti ini harus dikasih agak sedikit nyentil biar supaya masuk ke otak ya. Coba saja deh Anda diposisikan di Dokter R ya, pasti akan sakit hati, pasti juga akan ada rasa takut ada ya, karena Anda kebetulan belum pernah ada di posisi seperti Dokter R ya. Ingat, suatu saat Anda pasti akan ada di posisi Dokter R. Atau kalau enggak, mungkin ya, saya bukannya mendoakan sih, Anda itu kalau belum punya anak ya bisa jadi punya anak seperti yang Anda katakan kepada Dokter R. Atau enggak mungkin menantu atau cucu ya. Hati-hati ya dalam menghina seseorang ya, hati-hati ya.
ngefans boleh, tapi jangan terlalu itulah, mata tertutup dengan sempak lah ya. Jadi itu nggak mau melihat realita yang ada. Beranda saya banyak yang itu yang meramal pakai kartu itu meramalkan tentang lemon ya. Dia ya saya pastikan iya. Dia melobi ke sana ke sini untuk mencari backingan. Saya rasa iya, seperti apa yang dikatakan yang meramal pakai kartu atau memprediksi pakai kartu itulah ya. Kalau menurut saya pribadi ya sini mau apa ya, situasi yang paling sulit bagi Lemon ya. Mau ibaratnya dia mau melobi ke sana ke sini sudah berat ya. Seandainya kemarin dia mau sedikit flashback ya, terus sedikit mengerem, nggak ngegas, terus pasti nggak akan jatuh ke jurang kok. Dia pernah dekat dengan FS ya, seorang jenderal ya. Ketika dia masuk penjara, apakah Lemon pernah menjenguk? Kalau memang pernah, tolong saya kirimi videonya ya, yang kasus judul dia dijadikan modelnya juga kan. Nah, dia tuh nggak mau melihat orang yang benar-benar tulus mendampingi dia, baik, menghargai dia itu nggak bisa melihat. Yang penting maju aja terus. Ketika kalau lo mau berteman sama gue, lo harus gini sama gue ya. Itu dia yang agak susahnya di situ untuk dikasih paham ya. Nggak bisa melihat orang yang baik, orang yang tulus di dekat dia itu nggak bisa melihat. Kabarnya telepon artis RA ya, mungkin si RA bisa memaafkan mulut dia ketika menghina istrinya dan juga pernah menyinggung tentang kalau RA ini ada sen kanan sama pedangdut Geboy Mujair ya. Tapi kalau menurut saya si RA sudah juga nggak bisa berbuat apa-apa ya. Siapa lagi si pengacara gini dia sendiri lagi disibukkan untuk menyerang Pak Ahok. Siapa lagi yang dia kenal ya? Sama si Bang Sasman nggak akan mungkin. Siapa lagi ya? Ya sini mungkin posisi-posisi yang paling benar-benar sulit ya. Ketika yang kroco-kroconya, maaf nih agak nggak sopan ya, kroco-kroconya Lemon yang begini kan ya, nggak bisa berbuat apa-apa ya, paling cuma minta dukungan lewat medsos ya. Ya ini kalau saya melihatnya posisi yang benar-benar sulit. Banyak orang yang sudah bikin sakit hati sama dia ya. Kalau saya pribadi terserah ya, biar hukum yang mengatur, Tuhan yang menentukan. Saya sekedar ya sedikit mengasih paham kepada orang yang mengagungkan Lemon ya. Ngefans boleh ya, tapi jangan terlalu buta ya. Oke, kalau saya balik ya, kalau mungkin nih para pengagumnya Lemon ya, Anda di posisi ekonomi yang kurang bagus, terus Anda mendengar kata-kata gembel, bau, miskin. Kalau miskin aja ya. Terus apa? Permasalahan orang miskin ya itu lagi permasalahan perkreditan dengan panci. Beda dengan saya ya, permasalahan dengan kredit rumah miliaran ya. Coba deh ya,
Kalau saya pribadi mau dihina model apa terserah, tapi saya itu apa ya? Ya intinya entah dikatakan mewakili lah, entah apa terserah. Ya tidaknya kalau ada orang yang lagi di posisi itu mendengar kata-kata Lemon seperti itu, ya apa nggak sakit? Sakit. Padahal orang-orang yang dihina itu, ya kemungkinan besar belum pernah merasakan hidup enak seperti dia, makan krep seharga 15 juta, ya kesana kesini sama beruntung gonta-ganti laki-laki, ya pakai mobil mewah, ya tas branded, ya orang-orang yang dihina itu belum pernah merasakan seperti yang dia rasakan, ya setidaknya jangan hina dia lah, ya mereka-mereka yang kalian hina itu, ya saya paham, saya tahu konsepnya arahnya kemana, ya tapi nggak semua orang itu bisa menerima kata-kata Anda, ya. Kalau saya melihatnya ini sudah posisi paling sulit, ya. Ya. Seandainya dia itu juga sayang sama anak-anak, dia pasti akan sedikit mengerem, ya. Biar kalau seandainya dia juga bisa berpikir, dia tuh akan berpikir, oh saya masih punya 3 anak yang masih butuh saya. Kalau saya terlalu ekstrim seperti ini, nanti apa yang akan terjadi? Kalau dia masih bisa berpikir, kalau dia itu punya 3 anak, ya kalau andai dia masih bisa berpikir, saya menyayangi anak-anak saya, tindakan saya ini kurang bagus, ya pola pikir dia, saya begini saya dapat uang semua untuk anak. Nah ini pemikiran seperti ini yang akan menyebabkan dia masuk jurang karena terlalu ngegas. Ngegas, ada lampu ibarat gini, ada lampu lalu lintas, nggak peduli merah kuning hijau, tabrak terus. Nggak peduli ada zebra cross, ketika ada orang menyeberang mau lewat, nggak peduli, tabrak terus. Nah ini mungkin ini yang terakhir, ketika di perlintasan kereta api mau lewat, sudah dibunyikan tanda sirene plus palang, dia tabrak, ya akhirnya dia akan hancur sendiri. Wes, mudah-mudahan sampai di sini paham. Ya, habis ini saya putarkan video ya edukasi buat kita semua biar nggak salah paham, ya. Maaf si Mas yang punya video ini, saya izin mengambil videonya, ya. Ini juga untuk edukasi saya dan bahkan mungkin orang-orang yang belum paham kenapa circle-nya Lemon bisa ditangkap di Bali, ya. Yang dulu ketika di Amerika, tunggu ya, saya nanti datang ke negara Indonesia, habis kau. Ini kurang lebih kata-kata si orang yang ditangkap seperti itu kepada rival Lemon, ya. Ada lagi, cabut nggak tuh laporannya, ya, hati-hati. Nah ini kurang lebih juga kata-kata dari yang ditangkap di Bali. Nah sekali lagi basin Mas, ya, bukannya saya berniat untuk apa-apa, saya sendiri otak baru 15 tahun, ya secara pribadi ini untuk edukasi buat saya pribadi, dan mungkin yang di luar sana bahkan bisa lebih paham ini proses kenapa si circle-nya Lemon bisa ditangkap, ya. Silahkan aja guys, Yoke yang ketangkap 2 hari yang lalu. Sekarang orangnya ada di cyber. Kabar terbaru, Yoke ditangkap oleh Cybercrime Mabes Polri saat berada di Bali. Nah, menurut berita yang beredar, ia ditangkap atas dugaan pencemaran nama baik, ujaran kebencian dan fitnah terhadap FS melalui media sosial. Yang menarik adalah Yoke ini kan sudah menjadi warga negara Amerika ya guys, dan semua perbuatannya dilakukan saat ia berada di Amerika. Lalu kok dia bisa ditangkap ya oleh Kepolisian Republik Indonesia? Mari kita bahas dari sisi hukum.
Nah, di Indonesia itu kan memiliki undang-undang ITE yang berlaku tidak hanya di dalam negeri guys, tetapi juga bisa digunakan terhadap orang yang berada di luar negeri jika perbuatannya berdampak di Indonesia. Ini diatur dalam pasal 2 Undang-Undang ITE yang menyebutkan bahwa hukum ini berlaku bagi setiap orang di luar Indonesia jika memiliki akibat hukum di Indonesia. Dalam kasus ini kan FS sebagai korban berada di Indonesia ya, dan merasa dirugikan. Jika laporannya sudah masuk ke kepolisian dan penyelidikan dilakukan, maka Yoke ini bisa dijerat hukum. Tapi apakah Polri berwenang menangkapnya? Jawabannya ya bisa iya guys, karena pertama ada prinsip teritorial. Jadi begitu Yoke masuk ke Indonesia, ia harus tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk Undang-Undang ITE. Kemudian ada prinsip ekstrateritorialitas di Undang-Undang ITE. Meskipun perbuatannya dilakukan di luar negeri, jika dampaknya dirasakan di Indonesia, maka hukum Indonesia bisa menjangkau si pelaku. Kemudian ketiga ada laporan resmi. Jadi jika laporan FS ini sah dan telah melewati proses penyelidikan, maka kepolisian punya dasar untuk menangkap Yoke. Tapi apakah Yoke bisa terbebas dari penangkapan tersebut? Ya, secara hukum ada beberapa cara yang bisa dilakukan oleh Yoke guys untuk melawan kasus ini. Pertama adalah mengajukan pra-peradilan jika ada prosedur yang tidak sah dalam penangkapannya. Kemudian selanjutnya bisa meminta bantuan ke pemerintahan AS melalui Kedubes. Karena sebagai warga negara Amerika kan ia bisa mengajukan perlindungan diplomatik. Kemudian terakhir ada membuktikan bahwa tidak ada dampak nyata di Indonesia. Karena jika tidak ada terbukti kerugian yang cukup kuat, maka kasus ini bisa melemah. Jadi meskipun Yoke melakukan perbuatannya di luar negeri, hukum Indonesia masih bisa menjeratnya selama ada dampak yang nyata di Indonesia. Dan karena dia masuk ke Bali, maka Polri memiliki kewenangan penuh untuk menangkapnya. Nah, bagaimana menurut kalian guys? Apakah ini langkah yang tepat ataukah ada yang perlu dikritisi? Komentar di bawah ya. Aku emang suka cowok kulitnya agak putih ya. Terus kebetulan emang aku juga suka anjing. Jadi ya walaupun stylenya kurang oke, tapi oke lah, nanti gue benerin style lo ya. Ini kita silakan. Jujur gue gak suka. Nanti kuku gue kotor. Terus gue kena panas hitam. Kalau kena panas hitam, tapi bukan emang udah hitam. Hah? Ya nanti tambah hitam, mereka gak mau. Itu jawabannya? Soalnya perawatan badan gue mahal banget. Kalau Iya. misalkan gue harus ikut-ikutan lah bersih-bersihin lingkungan gitu, enggak deh. Iya. Tapi kalau mau ngajak grocery nggak apa-apa. Oh, oke. Kita mulai dari Nikita dulu. 3 prioritas hidup Anda saat ini, Nikita? 3. Duit. 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 Iya. Nikita punya budget belanja 1 bulan adalah 20 juta rupiah. Dia pernah kemukakan itu sebelumnya. Itu belum bersih loh, masih kotor. Oke. Saya yakin, bukan dia. Buat yang lenggak-lenggok memakai baju oranye kemarin ya, saya sebetulnya juga turut simpati dengan kejadian ini karena ada sistem tabur tuai ya, karma pun berlaku ya. Saya sekedar memberi sedikit hiburan buat Anda, silahkan. Adik-adik pusing, mikirin duit. Adik-adik bingung, gak punya duit. Adik-adik puyeng, kita lah puyeng. Mabuk duit. Semua orang mabuk duit. Silakan malam. Kasih saya duit 4 miliar dan saya rela. Oke, Mas Ginu, Mas Ganteng, izin saya stit videonya ya. Sedikit saya kasih paham. Dia ini bilang the best Nikita Mirzani ya. Kalau pokoknya dapat uang, intinya dia memuji Lemon gitu ya. Terus dia mau dikasih 4 miliar, penjara 5 tahun. Mas Ganteng Ginu ya, kita Anda harus berpikir lebih jauh lagi ya.
itu kalau posisi Anda masih single dan hidup di desa, uang 4 miliar itu serasa 4 triliun bisa untuk membeli mungkin tanah 1 RW mungkin, bahkan bisa lebih ya. Itu kalau tinggalnya di desa ya. Desanya pun kalau lagi desa masuknya agak dalam-dalam itu bisa dapat tanah banyak. Tapi kalau 4 miliar di kota ya serasa 4 juta saja. Yuk saya uraikan ya. Nah, jika Anda ini nggak punya 3 anak, mungkin 4 miliar bisa masih buat leha-leha lah, buat jaminan di hari tua lah ya. Tapi kalau 4M bagi keluarga Lemon ya itu sedikit ya. Nih saya kasih gambaran atau saya kasih contoh ya. Lemon punya 3 anak ya. Yang pertama mungkin butuh biaya hidup lah ya. Yang kedua ini ya katanya sekolahnya di internasional, per bulannya berapa, tanya yang anaknya sekolah di internasional, katanya sih ada yang 7 juta atau berapa, itu bahkan bisa lebih ya, tergantung sekolah internasionalnya ya. Menu paginya pun nggak seperti kita ya, kangkung sama tempe doang ya. Mungkin di sana kangkung ada dagingnya pun yang tenderloin ya. Nanti belum itu pajak rumahnya ya, pajak rumahnya gede, di kota besar pun pastinya biayanya akan lebih mahal. Pajak mobilnya, pajak motornya, itu gaji karyawannya ya. Belum lagi yang mungkin kemarin si Lemon itu dapat kontrak dan job belum dilaksanakan, otomatis mungkin kemungkinan besar akan pihak Lemon mengganti rugi ya. Terus untuk biaya hidup ya, mungkin ketiga anaknya dan ART-nya, terus karyawan-karyawannya mungkin ya, itu butuh biaya banyak. Kalau di kota ya nominalnya lebih besar daripada nominal di kampung-kampung ya. Kalau 5 tahun, kalau sampai 20 tahun ya pura bangkrut gasi ya. Itu kalau dia nggak punya tabungan lain-lain ya. Hanya Lemon yang tahu dia punya tabungan apa enggak ya. Berpikirnya itu agak panjang ya. Mungkin kalau buat Anda pribadi 4M kehidupan di desa, bahkan di pelosok, mungkin bisa membeli tanah ya mungkin 1 RW atau 2 RW itu kalau 4M. Kalau di kota-kota besar ya 4M ya si baratis seperti 4 juta gitu ya. Sampai di sini mudah-mudahan penjelasan paham ya Mas Ganteng ginuk-ginuk ya. Ya, penjabaran Anda itu bagus. Coba deh yang yang gajinya UMR selama 5 tahun aja, 1 tahun aja, bisa nggak sih dapat uang 5M? Iya emang nggak bisa, saya pastikan nggak bisa ya. Itu pemikiran Anda. Nah inilah pemikiran saya ya. Coba deh Anda diposisikan di posisi Lemon ya, dengan 3 anak, ada karyawan, pajak yang harus dibayar apa saja ya, belum nanti kebutuhan sehari-hari ya, tinggalnya di kota besar, itu harus dilihat. Kalau 4M hidupnya atau tinggalnya di daerah desa atau pelosok, ya itu saya katakan tadi bisa membeli tanah 1 RW, mungkin bahkan bisa 2 RW ya. Sampai di sini paham Mas ginuk-ginuk ganteng? Gemes aku.